Halo baking lovers, nah kali ini kemarin kan saya udah keluarkan kalau bikin kue harus yang aslinya ya. Jadi jangan contohnya hari ini saya mau kasih deh resepnya, yaitu membuat namanya Spiku Surabaya. Nah Spiku Surabaya ini saya udah kenal itu sejak tahun 80, tahun 80, yaitu Ibu Sylvia ya, orang Surabaya yang bikin, yang dia kasih nama Spiku Surabaya itu dia. Jadi dia memang bikin untuk kue ulang tahun, kue pengantin, ya kan. Nah, dia bikinnya itu dia sebut, dia kasih nama Spiku. Nah, sama saya kasih nama Surabaya. Jadi Spiku Surabaya ya. Padahal arti Spiku kalau di Jawa Barat itu adalah lapis legit, ya kan? Nah, tapi ini bukannya, makanya kita sebutnya Spiku Surabaya. Spiku Surabaya dibuat dia hanya menggunakan kuning telur. Betul-betul tanpa obat. Jadi nanti kalau ada yang bikin, oh ini Spiku Surabaya, kuenya lembut dan bla 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 bla, kalau pakai obat saya bilang itu bukan Spiku Surabaya. Spiku Surabaya ya, rumusannya begini. Puding telurnya penuh ya, dan dulu dia pakai telur ayam kampung. Cuman sekarang sulit sekali dengan ayam kampung, jadi kita pakai telur ayam negeri, lebih mudah didapat. Ya, dia tidak pakai obat, baking powder, cream of tartar, obat anti buluk segala, nggak, emulsi pun tidak. Jadi kalau bikinnya udah pakai emulsi, saya bilang itu bukan Spiku Surabaya. Karena Spiku Surabaya mempunyai kekasan. Kayak orang bikin brownies ya, brownies yang asli kan dari Amerika, ya itu. Jadi jangan dirubah-rubah. Sini ada ditambahin lagi, oh ini brownies murah. Waduh, jangan bikin yang semuanya serba dimurah-murah. Ingat, kita makan dessert, ini sebutnya dessert ya, atau cake ya, tidak untuk bikin kenyang. Tapi kita akan coba kuenya yang asli seperti apa. Nah, bikinnya itu, jadi jangan dimurah-murah. Oh, dimurah-murah itu kita tidak jelas itu ya. Saya sendiri, oh ini murah, oh ini tahan lama, oh ini aduh itu udah pakai obat, jelas lah ya. Nah, Spiku Surabaya kali ini saya bikin, ini bisa tahan di udara luar begini selama seminggu ya, tidak di dalam kulkas ya. Ya, yang pertama kita bikin resepnya, ini Anda perhatikan sendiri ya, 700 gram kuning telur. Ini saya pakai telur kuning telur negeri ya. Tapi kalau Anda mau ganti telur kampung boleh-boleh aja sih ya. Cuman telur kampung nanti susah dapetnya. Ini kuning telurnya taruh di sini. Nah, ini pasang banding-bandingnya ya. Nah, lalu kita masukkan gulanya. Gulanya kita kasih 350 gula pasir. Jangan pakai gula halus ya. Nah, kita diamkan kotak dengan kecepatan sedang ya. Di sekitar 10 menit ya. Setelah 10 menit, nah nanti adonannya udah bagus. Nah, sementara ini sambil mengocok 10 menit kita akan mencairkan menteganya ya. Nih. Nah, kita pakai Wisman ya. Jadi jangan dipakai mentega lainnya, jangan ya. Itu Surabaya, jadi Anda akan makan kuenya aslinya. Lalu kita kasih blueban. Ya, dan dulu karena dia pakai blueban, karena blueban di Indonesia itu udah lama ya. Nah, ini kalau tambahan dari saya nih, saya pakai Holman untuk menambah wangi aromanya Wisman ya. Wisman kayak gini nih wadahnya tuh, lihat nih. Ya. Wismannya kita pakai 200, bluebannya 50, Holmannya 50. Tuh, catat ya. Jadi saya nggak perlu dikasih lagi nih resepnya ya. Lalu kita kasih susu kental manis. Lalu kita kasih namanya Tofiko Bakar Zero ya. Dulu nggak ada pakai ini ya, tapi sekarang saya pakai untuk menghilangkan amis telur. Makanya orang kue dulu kan agak amis telurnya sampai hilang ya. Lalu kita kasih juga Tofiko Vanilla Butter. Jadi untuk rasa vanilanya ya, tambahannya. Untuk kuenya jadi enak ya. Nah, lalu kita panaskan nggak ada api. Cairannya. Dan kalau mencairkan ini jangan sampai mendidih ya. Nah, kalau saya di sini
Kalau zaman dulu dia punya butternya ini atau menteganya itu dia kocok sampai putih sekali. Kalau saya tidak, saya buat cairkan. Karena dengan dicairkan nanti pori-porinya kecil. Tapi kalau menteganya kocok boleh-boleh aja sih. Tapi nanti pori-porinya besar karena penyemprotan oksigennya ada. Sedangkan telur dikocok aja mengikat oksigen, maka tambah lagi menteganya maka nanti pori-porinya besar. Dan kalau pori-porinya besar, nanti kuenya itu tidak tahan lama karena dia terlalu banyak mengandung udara. Sedangkan udara itu membawa bakteri sehingga kuenya cepat sekali rusak, ya berjamur, kadang-kadang dia udah nggak bisa dimakan lah, ya. Nah, makanya saya cairkan saja, memperkecil balep-balepnya oksigen ya. Tadi menteganya sudah saya sebutkan ya. Sekarang terigunya 125 gram terigu, 10 gram maizena, 10 gram susu bubuk. Nggak perlu dikasih baking powderan, nggak perlu ya. Nanti karena telurnya udah 10 menit, bagus ya, udah bagus nanti ya. Ini untuk coklatnya kita pakai Belvico nih ya. Kemudian kita juga pakai Toffiko coklat BF. Lalu kita kasih Toffiko Mocha, nanti kuenya jadi enak ya. Kita tunggu 10 menit ya. 10 menit kita matikan. Cukup tuh ya, sudah mengembang sangat sempurna sekali. Cara saya begini tuh, dimasukin ke sini adonannya. 10 menit ya, kecepatannya sedang ya. Kalau nggak ngerti ini kecepatannya berapa, lihat di YouTube Yongki tuh tentang penggunaan mixer untuk telur bagaimana ya supaya nanti bagus. Jadi jangan main aduk aja. Tuh, ini kalau sudah begini, kalau orang dulu yang dimasukkan adalah terigu dulu. Tidak, saya mau kasih mentega yang sudah dicairin tadi. Ya, ada susu kental manisnya, ada Toffiko bakarnya ya untuk menghilangkan amis telur, kemudian ada vanilla butternya, semuanya udah jadi satu. Nah ya, baru kita aduk. Nih kalau saya aduk begini, ini turun nggak adonannya? Nggak akan turun, tapi ngaduknya begini nih tuh ya. Ini nggak tahu istilahnya apa, jangan pakai bahasa Inggrisan lah, repot pakai bahasa Inggris, di artikelnya lain. Ini jadi ngaduknya ini nggak boleh diginikan tuh, nggak boleh, ini namanya aduk balik ya apa katanya ya, nggak boleh ngaduknya diginikan, nggak boleh. Jadi satu arah aja tetap begini tuh ya sampai rata. Dia nggak akan turun karena kuning telurnya sudah dikocok dengan sempurna. Boleh nggak pakai telur ayam kampung? Ya boleh, yang penting beratnya 700 gram ya. Ini masukkan sini terigunya tadi yang sudah ada maizena ya. Nah, terigunya boleh pakai protein rendah, boleh pakai protein sedang. Saya di sini pakai tepung sania. Ini aja gampang kan? Ini menghasilkan kue yang enak ya. Jangan ngomong harga. Pakai lebih baik makan harus yang original. Gak bedanya Anda kalau pakai tas, jangan dipalsu-palsu. Tas pakainya Louis Vuitton, wah, tapi bikinan Cina, bukan. Mending jangan pakai. Mending Louis Vuitton ya yang asli ya mahal, ya kan ya itu. Jangan mau kelihatan gayanya makan yang enak-enak tapi dipalsu-palsu, itu namanya palsu. Jangan ya. Ini tuh. Baru kita masukkan ke dalam 3 loyang. Cuman yang satu ini nanti coklat ya. Jadi kita masukkan sini dulu. Penuhin tuh. Kedua penuhin juga. Kalau mau ditimbang boleh ya. Per ini beratnya sekitar 500 graman sih. Nah, ini kita kasih, ini udah disaring dulu. Coklat bubuk. Lalu saya pakai Toffiko coklat BF. Dulu mah ngomongnya coklat pasta ya. Kita kasih Toffiko Mocha, jadi rasanya enak. Mungkin punya coklat, kuenya coklat apa ya, kok enak ya, karena saya selalu kasih Toffiko Mocha ya. Rasa, hati-hati kalau ngaduk coklat, jangan kelamaan
dan harus tepat ya. Karena apa? Mudah mencair karena sifatnya basah. Oh, masukin dalam loyang. Tuh. Sampai bersih ya. Tuh. Ini kok gak rata ini ayam? Ini kok gak rata? Nggak apa-apa. Namanya juga handmade. Kan supaya apa? Udara di dalamnya keluar ya. Jadi mengurangi lembung-lembung dalam, jadi kuenya bisa lembut tuh. Oke, nih tolong panggang. Kemudian kita panggang suhunya 180 derajat kurang lebih, bukan kurang lebih ya, dipastikan 30 menit. Setelah 30 menit nah baru matang. 30 menit itu kita menggunakan oven deck. Tapi Anda kalau pakai oven listrik bawahnya aja yang dinyalakan, atasnya jangan, suhunya sama 180 ya. Kita tunggu 30 menit. Setelah 30 menit nanti kita oles dengan selai. Dan selainya harus selai strawberry. Kalau orang dulu bikin sendiri. Kalau sekarang banyak orang jual lah, mau pakai selai apa aja boleh ya. Yang penting strawberry ya. Nah, tadi kuenya sudah jadi. Anda kalau kuenya udah jadi, udah matang dari oven, langsung keluar, masukkan ke dalam tempat yang kedap kayak gini, kita tutup gini ya. Kurang lebih selama setengah jam sampai 1 jam, sampai agak dingin baru kita lepas ya. Kenapa? Untuk menghindari kering. Apalagi kalau sudah tidak musim hujan, kalau Anda tidak tutupi begitu, atasnya nanti kering kurang bagus ya. Nah ini kuenya udah jadi, kita lepasin dulu dari loyang. Kita roti. Ini panas. Ini masih panas ini. Kalau bisa dilepas dulu di loyang, baru simpan di tempat yang kedap ya. Nah, kita lepas. Kita bagian pinggirnya kita dingin dulu ya. Baru kita balik lagi. Simpan lagi di tempat yang kedap ya, sampai dia dingin. Setelah dingin baru kita bisa lapis. Jadi jangan panas-panas dilapis karena dia masih lembut sekali, nanti kurang bagus ya, nanti kuenya jadi gepeng ya. Setelah dingin baru kita lapis. Kita tunggu 30 menit. Nah, baking lovers, ini kita udah nunggu ya. Boleh semalaman ya. Kali ini saya semalaman aja. Satu, dia udah dingin gini udah. Ini kue ini tahan tuh, dia udah dingin ya. Baru kita lapis ya. Tuh, dia lembut sekali ya. Nanti lihat hasilnya ya. Ini taruh di sini. Kemudian kita pasang selainya. Kita pakai aroma rasa. Tuh. Anda mau pakai mentega juga boleh ya. Cuman yang asli ini dia selai. Ini baru kita kasih yang coklat. Kasih selai lagi. Tuh. Nah, kalau mau bagus, kita gini, kita tekan ya minimal 1 jam. Kalau bisa pakai triplek ya. Kalau pakai ini kan goyang-goyang nggak bagus ya. Jadi sebentar aja lah. Balik. Nih. Baking lovers, lihat ya. Kalau kita belah, ini dalamnya ya. Ini dia lembut sekali dan wangi. Ya, kalau kue ini enaknya kita diamkan semalam, besok paginya baru kita makan ya. Tuh, lihat hasilnya. Tuh, ini aja. Tuh, kasih lihat dari dekat.
Ya, inilah yang namanya Spiku Surabaya. Asli ini tanpa pewarna, tanpa obat-obatan, dan kita juga tidak pakai emulsi. Kue ini tahan